Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Supriyadi, dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam terjadi, peristiwa ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak mampu mengerti atau memahami tentang teks eksplanasi. Bagaimana struktur teks eksplanasi, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, dan bagaimana menulis teks eksplanasi. Untuk jelasnya, marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Bagaimana struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. 2. Deret penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. 3. Interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. 4. Simpulan. Pada bagian akhir teks, terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena, berupa pernyataan reflektif dan bersifat umum. Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? 1. Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. 2. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. 3. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. 4. Bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. 5. Bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? 1. Kopula.
Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan. Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab tujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. 3. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. 5. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk menjelaskan definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. 6. Kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti ini, itu, dan tersebut. Bagaimana menulis teks eksplanasi? 1. Menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam sosial atau budaya yang ingin kamu sajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. 2. Membuat rancangan kerangka atau teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. 5. Menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Contoh teks eksplanasi dengan judul Banjir. Bagian pernyataan umum. Banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tertentu. Banjir juga termasuk ke dalam bagian siklus hidrologi, yaitu siklus air di permukaan bumi yang mengalir menuju ke laut. Melalui siklus hidrologi tersebut, dapat dipahami bahwa banyaknya kapasitas air di permukaan bumi dipengaruhi oleh penyerapan air ke dalam tanah dan juga curah hujan. Bagian urutan sebab akibat. Proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu di suatu daerah tangkapan. Sementara secara non-alamiah, banjir dapat terjadi dikarenakan ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah dapat mulai dari turunnya hujan,
Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi kemudian akan tertahan dan dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, air akan masuk ke dalam tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian terjadilah proses penguapan dan air mulai keluar di permukaan. Sementara itu, proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia, dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan menyebabkan aliran air tersumbat. Karena hal tersebut, air malah akan tertampung di tempat pembuangan itu. Seiring waktu, air akan semakin menguap tinggi, kemudian keluar ke permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir. Setidaknya, ada 3 dampak bencana banjir, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Dampak primer yaitu kerusakan fisik seperti rusaknya jalan raya, jembatan, mobil, atau bangunan. Dampak sekunder yaitu penyakit, gagal panen, kurangnya persediaan air bersih dan pangan, lumpuhnya transportasi. Dampak tersier atau jangka panjang yaitu ekonomi runtuh akibat berkurangnya jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, dan juga kelangkaan bahan pangan. Bagian interpretasi. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kembali tertib membuang sampah. Jangan buang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir, yang efeknya kembali ke diri kita sendiri. Bagian kesimpulan. Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang berlebihan di suatu tempat. Proses terjadinya banjir bisa dikarenakan karena proses alamiah seperti hujan besar atau non-alamiah seperti ulah manusia dalam membuang sampah sembarangan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.